Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman. Tuh, ada suara anak kecil. Izin, Pak. Mau silaturahmi. Iya. Dari Majenang ke sini ke Bandung gitu. Bapak tuh tujuannya kan bekerja. Nah, mungkin kenapa nggak di sana gitu Bapak, nggak di daerah sana? Kalau di sana tuh saya udah nggak bisa usaha karena harus memerlukan modal. Selama tinggal di hutan di sini, Bapak pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak Bapak? Banyak yang aneh-aneh. Boleh diceritain Pak, seperti apa Pak? Ya dulu kan kalau anak saya nginepnya di hutan kan suara. Dan ini teh saya lihat Bapak ini matanya sebelah itu kenapa Pak? Kayak Dulu katar. saya tuh habis benturan pagi. Oh, Hasilnya ini tuh bukan kayak gini. enggak. Ya, Boleh saya lihat lebih dekat Bapak? ya nggak apa-apa. Maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Gali Sulaiman, teman-teman. Oke, di hari yang ceria ini Kang Gali akan mengajak kalian untuk bersilaturahmi kepada saudara kita yang tinggalnya di area hutan, teman-teman. Dan menurut informasinya bahwa di hutan ini ada salah satu saudara-saudara kita yang tinggalnya di area hutan. Beliau ini bukan asli orang sini, teman-teman. Dan suasana menuju ke lokasinya seperti ini, teman-teman. Kita memasuki area hutan pinus yang dikelilingi banyak pepohonan, kopi juga teman-teman di sini. Dan menurut informasinya teman-teman, di sini tuh orang-orang jarang melalui jalan ini karena jalan ini tuh sangat bisa dibilang sakral ya teman-teman. Banyak orang-orang juga yang tersesat di hutan ini. Menurut informasinya seperti itu teman-teman. Dan informasi itu bisa saja real, bisa saja hanya mitos teman-teman. Dan di sini kita melihat ada salah satu rumah teman-teman yang berada di area hutan. Dan dari tadi saya juga mendengarkan bahwa ada suara anak kecil teman-teman di sini. Kalian mungkin bisa mendengarkan. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman. Tuh, ada suara anak kecil. Dan ada bapak-bapak ya, atau siapa ya, teman-teman. Kita bisa mendengar nih. Di sini ada salah satu sumber suara anak kecil teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih. Asli teman-teman, ada suara nih. Tuh. Di sini ada bapaknya tuh lagi ngapain ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman tuh. Itu bapaknya ya, lagi ngapain? Assalamualaikum. Aduh, ada bapak di sini. Perkenalkan Bapak, saya dengan Kang Gali dari Bandung. Dengan Bapak siapa punten, maaf? Pak Sartum. Pak Sartum.
Sartum. Ya, Pak Sartum sepertinya dari nada bahasanya bukan asli orang sini ya. bukan asli Majenang. Asli Majenang. Majenang Cilacap ya. Oh gitu. Oh, Pak. Izin Pak. Mau silaturahmi. Iya Pak. Mau ke Bapak nih. Iya. Waduh. Ini itu cucunya. Itu menantu. Oh menantu. Ya, cucu yang tadi. Oh gitu. Iya. Di sini udah berapa lama Pak tinggal? Kalau saya itu baru 2 bulan, dulunya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sempat istirahat dulu. Oh gitu. Dan ini teh Bapak saya ada titipan rezeki dari hamba Allah lah buat Bapak di sini. Punten nggak banyak Bapak ya. Sudah, terima kasih. Amin Bapak. Dan ngomong-ngomong Bapak di sini tuh sudah tiga Pertama ya udah 1 tahun lebih. udah 1 tahun Ya, lebih. kemarin sempat istirahat karena capek kan. Mm-mm. Pulang lagi ke sini baru 2 bulan ini lah. Baru 2 bulan ini. Lanjutin ikut menantu lagi. Oh. Ini lagi ngapain ini Bapak teh? Ini saya buat bikin ini paku seneng biar nggak tumpah getahnya. Oh, buat ngambilin ini getah ini, Ya buat pakunya itu. getah pinus kayak gini. Oh, gitu. Berarti ini tuh sama bambu ini Ya, di kroknya gitu ya? Bukan buat pantreknya gitu ya. Buat kayak gini lah. Oh, seperti apa Pak? Ini buat kayak gitu. Kayak gini lah dipasuk kayak gini. Oh, buat Buat penahannya. penahannya, ya. Mm-mm. Oh, ibunya ada di dalam. Ada lagi Oh, masak. Gitu. Lagi masak. Oh. Oke. Masak. Luar biasa ini Bapak tinggal di area sini Bapak. Ya. Wah, Gimana lagi lah. Jadi gimana kalau udah mentok usahanya gimana aja disyukuri lagi. oh iya betul. Jadi Bapak itu maaf sekali nih Pak saya nanya gitu ya. Dari Majenang ke sini ke Bandung gitu. Bapak itu tujuannya kan bekerja. Nah, mungkin kenapa nggak di sana gitu Bapak, nggak di daerah sana? Kalau di sana tuh saya udah nggak bisa usaha karena harus memerlukan modal. Oh. Kalau di sini kan asal kita sehat aja ada pemasukan entah berapa dikit juga disyukuri lah gitu. Kalau di kampung itu kan kadang kerja 1 hari 2 hari habis nggak bisa nyimpen lah. Iya. Kalau di sini ya kadang-kadang bisa ya kadang-kadang pas kan gitu. Tapi kan nggak apa-apa lah. Kita syukuri ya Pak ya. Syukuri ya. Bapak sebelumnya gitu di Majenang sana itu dahulu kerja apa Bapak? Saya kerja di listrik. Listrik, Ya. PLN gitu. PLN ya. Instalasi masang-masang kilometer dulu. Masang-masang kilometer. Cuman mungkin lah bukan jodohnya juga kan. Jadi tiba-tiba membekak utang ya, daripada punya beban ke orangnya mendingan kita nolakkan aja. Ya. Gitu ya. Jadi Bapak tuh memang dahulunya tuh teknisi ya. Ya dulu instalasi lah. Instalasi Model di listrik lah, jadi Iya. nggak aneh lagi lah kalau di listrik bisa. Cuman kalau kita dipaksakan kan mungkin makin dalam kerugiannya gitu. Iya. Ya awalnya sih kurang modal Oh, jadi berarti Bapak itu dulunya itu bukan teknisi, berarti sebagai pengusaha. bukan jadi apa, kita tuh kan kalau di listrik tuh satu pemasangan kilometer, keduanya itu sambil ngepul rekening orang gitu kan. Satunya 3.000 kita dikeliling storin dulu baru ditarik lagi. Ya berhubung modalnya kurang ya mungkin itulah jadi kebengkakan utang.
Berarti bisa dibilang dahulu tuh pengusaha sambil teknisi mungkin ya gitu Bapak tuh. Oke, jadi sekarang itu memilih tinggal di area hutan di Ya, sini. lebih dingin lah rasanya, jadi Lebih tenang. lebih tenang, jadi nggak ada beban apa-apa lah. Heeh. Yang penting kita kasih sehat aja. Beribadah juga lebih khusyuk mungkin ya Pak Ya, di sini ya, tuh. bersyukur. Kita mendapatkan sedikit rezeki, kita syukuri mungkin ya di sini tuh. Wah, luar biasa nih teman-teman, kisah Bapak ini yang dahulunya istilahnya di kota lah istilahnya mah, Ya. sekarang memilih tinggal di area leuweung, ini mah hutan seperti ini teman-teman. Bisa kalian bayangkan sendiri ya, Bapak, aduh siapa lagi tadi, Bapak Sartum. Pak Sartum ini memilih tinggal di area hutan seperti ini. Sehari-harinya itu beliau itu menyadap getah dari pinus nih teman-teman di area sini. Ini Bapak mengelola hutan pinus di sini. Berarti Bapak ini bekerja di orang lain Orang lain ya. di sini. Nah, bosnya itu punya izin dari kehutanan. Ya, Oh, yang jadi punya izin tuh cari orang yang ahli nyadap kayak. nah Bapak tuh oke lah mau tinggal di sini gitu ya. Oke, yang penting istilahnya mah di sini buat rumah itu tidak merusak hutan mungkin ya Pak, Ya, seperti kayak itu. Wow, luar biasa ya teman-teman, kisah kehidupan Bapak ini di sini patut kita contoh, patut kita contoh sebagai tauladan kita bahwa hidup itu mewah, megah itu tidak ada apa-apanya selain kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Dan ini yang tinggal di rumah ini berapa orang Bapak? 5 orang. 5 orang. Saya sama istri, terus menantu 1 sama cucu. Sama Terus sama cucu. adik sepupu ya. Sama adik sepupu di sini. Ini rumah ukuran berapa ini? 1, 2, 3, Sekitar 4, 6 lah, 6 ke 5 mungkin ya. 6 ke 5 kayaknya. 6 ke 5 di sini. Wow, luar biasa nih Pak. Ini saya juga terkagum-kagum dengan kisah Bapak. Mungkin boleh diceritakan Pak pengalaman Bapak gitu ya, selain di hutan sini mungkin pernah tinggal di mana lagi gitu Bapak? Pernah di Bengkulu 9 tahun ya. Di Bengkulu. Ya, nyadap juga. Oh sama kayak gini juga. Ya, berhubung saya mau berangkat keluar Jawa lagi, jadi orang tua pas meninggal juga sampai nggak tahu kan dulu saya. Ya. Ibu meninggal sampai nggak tahu lah kayak gitu. Ibu meninggal tuh Bapak nggak tahu karena Bapak lagi di luar kota. Ya dikasih tahu udah meninggal, kata adek itu nggak usah pulang lah, biarin kami juga yang di sini nggak tahu waktu meninggalnya gitu. Ya akhirnya saya mau berangkat lagi ke sana tuh bapak melarang karena bapak udah tua, namanya umur sih nggak yang tua apa yang muda juga kan nggak tahu. Iya nggak tahu. Jangan dulu berangkat lagi keluar Jawa, carilah yang dekat dulu kata. Ya kan saya nurut ke orang tua kan, jadi kalau kita nggak nurut kan takutnya ada apa-apa lah kan. Ya betul Pak. Dan ini teh saya lihat Bapak ini matanya sebelah itu kenapa Pak? Kayak Dulu kata. saya itu habis bangkrut usaha itu, saya usaha itu asal bisa makan aja kan. Jadi saya itu garap sawah punya orang, ikut giling di sawah, akhirnya kena benturan padi. Oh Hasilnya ini tuh bukan kayak gini. enggak, boleh saya lihat lebih dekat Bapak? Ya nggak apa-apa. Maaf ya. Nih teman-teman, ini Bapak sebelah tapi nggak jelas. Nggak jadi apa, bayangan sih ada. Bayangan ada, cuman Kurang nggak, kurang jelas ya. Ya Allah teman-teman, bisa kalian bayangkan ya, Bapak di sini tuh istilahnya dengan keterbatasan penglihatan gitu ya teman-teman, tinggal di area leuweung seperti ini wow keren sekali, luar biasa Bapak. Dan saya tuh penasaran sekali, ini mau tanya ke Bapak ini, selama tinggal di hutan di sini Bapak pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak Bapak
selama Bapak tinggal atau Bapak sedang bekerja gitu? Kalau di sini saya belum pernah. Ya, Belum pernah. belum ada apa-apa. Kalau di luar Jawa sih ya banyak yang aneh-aneh kayak di luar Jawa gimana tuh Pak? di Bengkulu, daerah Lebong Selatan. Bengkulu Selatan. Boleh diceritain Pak seperti apa Pak? Ya dulu kan kalau saya nginepnya di hutan kan suara binatang-binatang di hutan itu udah warna-warna. Kalau malam. Cuma kan kita itu niatnya baik kan jadi nggak apa-apa. Mungkin itu udah cari yang salah juga kan. Banyak. Pernah melihat Bapak sosok-sosok aneh gitu di hutan? Ya cuman ada binatang-binatang yang besar kayak gitu, mereka rusa-rusa besar sapi kan. Wow. Iya, kalau rusa itu. Rusa itu Iya. sebesar sapi ada? Ya, sebesar sapi. Itu teh makhluk atau memang betul-betul binatang gitu Pak? Itu kurang tahu juga karena saya itu tempatnya dekat keramat. Sempat saya juga di waktu itu sampai bilang ke Pak Kuncinya kan, takutnya ada apa-apa. Pak, saya kemarin tuh nengok rusa. Apa rusa beneran apa rusa binatang yang di sini lagi? Katanya biarlah itu penunggu di sini, kata Pak Kuncinya. Yang penting jangan diapa-apain kayak. Penunggunya katanya. Bilangnya kayak gitu kata Pak Kuncinya. Karena kita orang pendatang jadi nggak tahu kan. Iya. Cuma nanya aja. Luar biasa nih teman-teman. Ular istri itu pernah nginjak ular juga. Nginjek ular. Ya, dikiranya itu batang kayu roboh kan, diinjak malah jalan ularnya. Iya. Ya istri lagi kerja sendirian, ya, akhirnya lari. Sampai lari sampai gitu. Wow, berarti memang di hutan ini mah istilahnya aman lah ya Pak ya. Tapi kalau di luar Jawa memang betul-betul Ya, keluar Jawa tuh banyak binatang-binatangnya masih banyak. Binatang beruang, harimau ada. Bahkan mungkin kayak hantu seperti itu juga ada ya. Ada mungkin. Tapi di sini mah di rumah ini nggak pernah mendengarkan Enggak, alhamdulillah. gitu. Ya katanya kan saya juga mendengar cerita orang-orang kan ini tuh awal titik pendakian kan orang-orang, terus orang-orang yang ke mendaki itu suka apa namanya tuh ya melihat dan mendengarkan hal-hal gaib seperti itu gitu. Tapi ke Bapak mah enggak gitu ya. Alhamdulillah nggak ada. Ya mungkin kalau orang-orang yang naik ke hutan itu karena hutannya tua kan, ya mungkin ada lah. Ya ini Binatang juga yang mungkin ada binatang buas juga. ya katanya semacam harimau pun masih ada di hutan ini tuh ya Pak. Ya, kayaknya ada. Cuma nengok paling di sini tuh babi hutan tuh kalau siang. Oh suka ada babi hutan ke sini. Oh, kalau Bapak ini areanya berapa hektar ini untuk minus? Kalau areanya luas, cuma kan pinusnya jarang. Pinusnya jarang. Kalau areanya luas, ya. Sekitar berapa 5 hektaran ada. Ini 5 hektar. Pegangan saya gitu. Pegangan Bapak ini. Cuma kan pinusnya karena jarang-jarang jadi jauh gitu. Sehari Bapak dapat berapa ini? Nyadap pinus getahnya. Oh getahnya, kalau getahnya ini panennya per bulan, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya. Pendapatan Bapak sebulan sekali dapat berapa Pak? Ya kadang-kadang tuh ada 500 kilo. 500 kilo dikali berapa itu? Kali 5.000. Kali 5.000? Minim lah ya. Ya Allah. Dikit. 500 ribuan lah. Sekitar 2,5 juta. Oh 2,5 juta gitu. Belum diambil makan. Kan? Belum makan ya. Ya kadang-kadang hariannya kecil, cuman kan kita gimana lagi lah. Gitu. Jadi sehari-hari mah mungkin Bapak mengandalkan yang ada di sini lah untuk makan ya. Ya. Mungkin kayak daun singkong di sini, ada singkong juga. Sayur-sayur itu kan di sini banyak yang ngasih kadang-kadang. Oh, Banyak.
sayur-sayuran di sini. Mudah-mudahan bawang ini kan ada yang ngasih kemarin juga dikasih, saya tanam dulu. Bawang Bapak tanam di sini. Ada yang ngasih saya tanam. Mm-mm. Kalau disimpan kan bosok kalau di sini. Lumayan lah Pak ya. Tempat penyimpan sayur nggak ada, kulkas nggak punya kan? Nggak, kulkas nggak Ya, ada. tanam gitu aja. Ini seperti ini nih teman-teman, rumah bapaknya ini tuh luar biasa, di ukuran 5 kali 6 tinggal di sini tuh. Wow, ini real ya, nyata. Bapaknya tinggal di area hutan pinus seperti ini teman-teman. Dan ini memang kalau dari sini mah ke kota jauh ya Pak. Jauh ya. Berarti Bapak kalau misalkan belanja untuk kebutuhan sehari-hari itu Paling di warung-warung biasa di sini. warung-warung biasa. Warung biasa. Kadang-kadang bos sudah nyiapin, menyediakan. Oh, Bisa butuh beras dari pos. Paling butuh bumbu itulah, sayur, paling beli di warung-warung biasa. warung biasa. Oke, luar biasa Bapak dengan kisahnya, dengan ceritanya. Semoga saja Bapak diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah juga, Bapak dimudahkan rezekinya, intinya sehat lah seperti itu. Dan terima kasih juga sudah memberikan izin saya untuk mempublikasikan cerita pengalaman Bapak selama tinggal di sini gitu. Pokoknya ini pelajaran berharga bagi saya, tentunya untuk yang menonton di luar sana gitu Bapak. Saya juga terima kasih dikasih uang. Nah, Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. itu dari hamba Allah dari Hong Kong Bapak. Semoga saja ibunya kita doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya ibu yang dari Hong Kong sana. Ini kita sekarang sedang berada di hutan di daerah Kabupaten Bandung dengan Bapak yang aslinya orang Jawa Tengah, Majenang suka ya. Kalau orang Sunda pecaletot Pak, nyariosna gitu. Oke, baik Bapak, saya mohon izin pamit. Terima kasih dengan cerita-ceritanya. Salam untuk keluarga Bapak, untuk Ibu gitu yang sedang masak di sana. Mangga Bapak, atur nuhun. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kisah saudara kita yang tinggalnya di area hutan ya, yang sudah lama tinggal di sini. Beliau memilih tinggal di sini dan tidak nyangka juga teman-teman, saya ini sudah ngobrol sama beliau gitu. Ternyata beliau itu dahulunya itu seorang pengusaha teman-teman di daerahnya itu, dengan ada musibah gitu ya, entah apa musibahnya, beliau sekarang memilih tinggal di area hutan seperti ini. Oke, saya Gali Sulaiman, saya akhiri cerita kali ini, petualangan kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Gali Sulaiman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.